Oke, kita lanjutkan seismic data processing part B yang terdiri daripada dekonvolusi, process analysis, animal correction, dan residual static. Nah, ini ada suatu seismic volume data ya, penggambaran seismic volume data saya ambil dari Ilmas. Jadi kita lihat bahwa seismic data itu digambarkan dalam cube seperti ini. Ini adalah sumbu time, kemudian ini offset, kemudian adalah migration. Jadi sepanjang sumbu time ini kita bisa melakukan dekonvolusi untuk memperbaiki resolusinya, improve resolution, increase lateral resolution. Kemudian sepanjang sumbu ini kita bisa melakukan stacking ya. Jadi setelah dilakukan velocity analysis, correction, animal correction, kita lakukan stacking untuk improve signal to noise ratio-nya. Kemudian sumbu ini pada midpoint ini kita bisa melakukan migration ya, dimana kita pada migration ini kita lakukan membetulkan posisi daripada dipping eventnya ya, move dipping event to true subtrue position dan collapse diffraction, dan sekali tentunya me-increase lateral resolusi. Ini adalah bagian dari ketiga sumbu ini, dekonvolusi, pre-stack migration, dan stacking ya. Nah, ini kita lihat forward dan inverse modeling ya, atau konvolusi dan dekonvolusi. Jadi kalau ada satu model bumi di mana masing-masing lapisan itu litologi itu mempunyai density dan velocity. Ini adalah log-nya ya, log daripada velocity-nya. Kemudian ada juga density-nya nantinya. Ini adalah reflection coefficient series. Kemudian kalau kita punya wavelet dari satu sumber gelombang seismik ya, kita konvolusikan, dapatlah kita seismic trace. Nah, ini proses dari sini nanti kita sebut sebagai forward modeling. Nah, kemudian kalau kita punya seismic trace, itu kalau kita mau mendapatkan model buminya, nah itu kita lakukan apa yang dinamakan dengan inverse modeling. Yang pertama sekali kita lakukan semacam dekonvolusi ya. Jadi seolah kita mau membuat wavelet yang terkandung di dalam seismic trace ini menjadi spike, tapi kan itu tidak sesuatu tidak mungkin ya. Tapi kita proses sedemikian rupa sehingga setelah dikon ini dia menjadi seismic trace seperti ini, yang spike yang mengandung reflection coefficient itu lebih kelihatan, tapi masih ada sedikit noise-nya ya. Ini adalah deconvolved trace-nya. Kemudian dari sini baru kita bisa mempredik contrast impedance ya, mana lapisan yang punya contrast impedance, sehingga kita bisa terjemahkan ini menjadi lapisan-lapisan dengan litologi yang berbeda, mirip seperti yang ini tadi aslinya. Jadi konvolusi itu ya mengandu ya dekonvolusi yang sebelumnya dilakukan ya. Jadi bagian yang paling sulit seperti yang kita sudah bicarakan dalam teori adalah bagaimana mengandunya, menemukan filter yang akan melakukan undo ini ya. Nah, gunanya dekonvolusi ini nanti adalah untuk membuat wavelet menjadi lebih short ya, lebih tajam gitu ya, sehingga improve lateral temporal resolusi, dan juga untuk remove multiple dan juga shaping ya, misalnya dari minimum phase menjadi zero phase. Nah, ini katakanlah ini add model seperti yang tadi itu, ada waveform ya, waveletnya kita konvolusikan seismic trace, kemudian kita cari inverse source-nya ini, kemudian kita apply ke seismic trace-nya melalui proses dekonvolusi, kita dapatkan dapat layernya. Nah, jadi yang lebih reasonable kita lakukan adalah seismic trace ya. Kita akan punya operator, cari operatornya, konvolusi, ini filter trace-nya, cari inverse operatornya, kemudian kita decon dapat trace-nya ya. Nah, ini contohnya kita punya waveform ya, satu waveform yang minimum phase seperti ini. Nah, kita mau decon ini ya supaya dia menjadi lebih, ini kan side, ini main lobe-nya ya, ini seismic minimum phase, ini waveformnya main lobe-nya ya, ini main lobe-nya, ini adalah side lobe-nya yang cukup panjang ya, cukup panjang side lobe-nya, cukup panjang. Nah, bagaimana kita membuat ini menjadi zero phase dan side lobe-nya ini menjadi lebih simple ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita buat ini untuk mencari inverse operatornya ini,
kita transform, melalui Fourier transform kita cari amplitude spektrumnya, ini phase spektrumnya. Nah jadi untuk mencari operator inverse operatornya ini, kita inverse amplitude spektrum daripada ini menjadi ini, inverse spektrum daripada phase spektrumnya ini menjadi ini ya. Nah nanti dalam proses konvolusi antara waveform yang asli ini dengan inverse operatornya itu kita lakukan, kalau dalam amplitude spektrum itu kita jumlahkan antara amplitude spektrum daripada wavelet yang awalnya, waveform yang awalnya dengan inverse-nya. Jadilah ini, jadi spektrumnya lebih flat ya, bagus spektrumnya. Kemudian phase spektrumnya itu juga kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ini dan ini. Jadi amplitude spektrumnya kita kalikan, sedangkan phase spektrumnya kita jumlahkan sehingga dia menjadi zero ya. Nah jadilah dia, dari sini nanti kita bisa generate ini menjadi waveform yang bentuknya adalah zero phase dengan side lobe yang masih ada tapi amplitude jauh lebih kecil dibandingkan dengan main lobe-nya. Nah ini ideal ya, ideal di konvolusi seperti yang sudah kita bicarakan juga dalam teori barangkali ya. Ini ada reflection coefficient, ini ada satu wavelet yang main lobe-nya dia ini cukup strong ya, tapi dia diikuti dengan reverberation dan multiple ya, sehingga agak panjang nih ini ya ekornya nih ya. Nah setelah kita konvolusikan dengan ini dapatlah seismic trace seperti ini. Nah dengan melalui decon itu, ideal decon itu kita ingin mendapatkan ini ya. Jadi arti action seperti yang pada pendahuluan kita sebut ini sebagai arti aksen lah gitu ya, yang bentuknya sangat mirip dengan reflection coefficient. Jadi band limit version daripada reflection coefficient. Jadi misalnya ini refleksi daripada satu reflektor, dengan decon itu kita ingin rubah ini bentuk refleksinya ini atau responnya ini menjadi ini sehingga lebih mudah terlihat ya. Jadi di konvolusi itu juga bisa disebut dengan wavelet modification dari sini ke sini atau wavelet shaping ya, sehingga ini menjadi minimum phase yang lebih mendekati minimum phase, atau wavelet processing. Jadi bisa salah satu dari tiga ini. Bisa juga ini kita lakukan predictive decon ya, untuk misalnya nanti untuk mengurangi multiple ya, remove multiple atau eliminate multiple. Jadi ini wavelet yang kita estimate ya, ini wavelet yang kita inginkan dengan side lobe yang lebih pendek ya. Jadi ini prediktifnya. Jadi dalam memparametrisasikan predictive filter nanti kita pilih prediction distance yang cocok, kemudian juga operator length-nya. Nah, ini actual output-nya, sehingga actual output-nya itu tidak persis seperti ini, tapi ya masih ada ringinya di sini, tapi amplitude daripada side lobe-nya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan aslinya. Ini contoh Cortez ideal Nusa, ini adalah satu stack section ya. Ini adalah autokolasinya. Jadi kita lihat bahwa di sini banyak pengulangan-pengulangan ya, atau dari autokolasi ini kita lihat ini main peak yang pertama, kemudian ada pengulangan-pengulangan. Jadi ini yang mengandung multiple ya. Jadi setelah kita decon dengan gap decon 8 milisecond, operator length 120 milisecond ya. Nah kita dapatkan ini sectionnya dengan kontinuitas yang lebih bagus dan lebih sharp ya, lebih tajam resolusinya. Kemudian juga dari autokolasinya kita bisa melihat bahwa pengulangan ini sudah berkurang ya, sudah banyak berkurang, sehingga jadi artinya itu multiple-nya udah sebagian udah bisa dihilangkan. Nah ini sebelum kita bisa melakukan yang tadi, kita lakukan dulu di kontes. Ini hanya display daripada tes yang kita lakukan, yang dilakukan ya. Ini spektrum daripada beberapa tes dengan berbagai macam gap dan operator length yang dilakukan. Nah yang dipilih adalah ini ya, dari berbagai macam parameter ini yang dipilih adalah ini. Nah ini contoh lain lagi, ini yang belum di decon ya, stack section yang belum decon, ini yang sudah decon. Jadi kita lihat improvement-nya ya, seperti ini jauh lebih sharp ya, lebih continuous kelihatannya ya. Ini juga demikian
Ini juga sama ya, setelah dikon, ini sebelum dikon, ini setelah dikon, jadi jauh lebih bagus kontinuitasnya. Ini misalnya, ini juga jauh lebih bagus ya. Nah, ini juga stratigraphic dikon ya. Nah, ini juga resolusinya improve signifikan ya dengan stratigraphic dikon. Kemudian kita lanjut dengan velocity analysis, animal correction dan residual static. Ini kita lakukan biasanya secara iteratif ya, beberapa kali, 2 atau 3 kali gitu ya. Jadi kita lakukan pertama kali adalah velocity analysis ya, kemudian animal correction, residual static. Nah, jadi untuk bisa melakukan velocity analysis ini kita melakukannya dalam CDP gather ya. Dari common sort gather ini kan kita sorting ya ke dalam common midpoint gather ya. Jadi NMO correction itu diperform untuk remove move out ya, karena perbedaan daripada shot to geophone distance pair ya. Jadi karena jadi dalam satu CDP gather itu kan kalau ada misalnya katakanlah 24 volt, ada 24 trace, masing-masing trace itu kan punya offset yang beda-beda. Nah, itu harus kita hilangkan implikasi dari perbedaan offset itu ya. Nah, jadi hasilnya nanti adalah satu event yang sudah time wise line ya. Jadi wavelet corresponding to primary reflection event. Jadi trace itu nanti bisa dijumlahkan ya, atau di stack untuk mengimprove signal to noise ratio dan meminimize noise alignment ya, sehingga noise-nya bisa jadi dalam proses stacking nanti noise itu juga bisa dikurangi secara signifikan. Ini contohnya CDP gather yang sudah di NMO udah flat ya, ada line, time wise line, kemudian stack sehingga menjadi ini. Jadi kita lihat bahwa signal to noise ratio ini jauh lebih bagus daripada ini ya. Nah, ini dalam velocity term ini ya, ada beberapa velocity yang perlu kita ingat ya. Ada namanya velocity average, velocity MRS, dan VNMO relationship ya. Jadi bagaimana hubungan yang antara ketiganya nih. Misalnya kita punya 2 layer model seperti ini ya, layer 1, layer 2. Jadi masing-masing layer ini punya ketebalannya sekian, 2000, ketebalannya 3000, velocity-nya 5000, velocity-nya 10000. Ini delta T-nya, jadi waktu tempuhnya T0-nya ya. Ini 0,4 second. Ini adalah 0,3 second ya, jadi 7. Ini one way ya, ini one way 0,4, ini 0,3 one way-nya. Jadi kalau dijumlah ini 2way-nya nanti 1,4 ya, 1,4 T pada offset sama dengan 0. Jadi V average itu adalah sama dengan H1 tambah dengan H2 dibagi dengan delta T1 tambah delta T2. Nah, ini dapat segini velocity average-nya. Kemudian kalau velocity RMS itulah ini ya, velocity average. Ini velocity average ini ya, 1,3 ya, kalau kita berubah lagi angkanya jadi sama aja ini ya. Nah, velocity RMS itu adalah akar daripada V1 kuadrat tambah dengan delta T1 kali delta T1 tambah V2 kuadrat tambah dengan kali dengan delta T2 dibagi dengan delta T1 tambah delta T2. Hasilnya adalah ini. Jadi lebih besar. Velocity RMS itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan velocity rata-rata atau average velocity. Nah, sedangkan V ini rumusnya seperti ini, dari persamaan NMO ya, TX kuadrat. Jadi TX itu dari sini ke sini itu sama dengan X ya, dibagi dengan VNMO ditambah dengan T0, tambah dengan T0 ya. Kalau kita cari VNMO-nya itu untuk masing-masing offset ya, itu beda-beda. Jadi untuk offset sama dengan 3000 misalnya itu ada 7541. Jadi makin panjang offsetnya itu makin besar pula velocity NMO-nya ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ketiga macam velocity ini, velocity average, velocity RMS, dan velocity NMO itu beda-beda ya, beda-beda. Dan kita gunakan untuk tujuan yang beda juga gitu ya. Nah, yang di sini kita bicara mengenai velocity NMO untuk melakukan NMO correction. Jadi ini persamaannya ya, NMO correction. Jadi untuk lebih jelasnya ya, CM kita kalau punya satu midpoint di sini ada 4 kali tembakan ya, 4 kali tembakan. Kemudian nanti setelah NMO correction maka efek daripada offset ini itu udah dihilangkan ya, sehingga kita punya 4 trace yang offsetnya seolah sama dengan 0 seperti ini. Jadi dari ini adalah CDP gather-nya,
ini yang setelah dikoreksi ya dengan persamaan ini, correction to zero range ya. Jadi ini salah satu cara melakukan velocity analysis atau mencari velocity NMO tadi. Jadi kita stack ya beberapa trace, katakanlah di sini ada 5 CDP gather, di stack dengan kecepatan yang konstan ya. Ini kita stack dengan kecepatan 1500 meter per second dengan 50 meter per feet per second penambahannya. Ini 1650, 1600 dan seterusnya ya. Jadi kita lihat ada event-event yang kalau velocity cocok dia strong ya. Nah berarti itu velocity-nya cocok di situ ya. Seperti di sini misalnya velocity-nya 1820 ini cocok kira-kira di sini ya. Jadi kita lakukan picking. Nah ini 1600 untuk time sama dengan sekian ya, 1600. Ini 1730 ya. Ini 1950 misalnya ya. Di sini 2240. Di sini 2490 misalnya ya. Ini 2790. Ini 2975 ini dan seterusnya. Nah, ini adalah velocity NMO yang kita dapatkan dengan melalui picking melalui panel ini ya. Ini time-nya sekian, velocity-nya sekian ya. Nah, bisa juga nanti kita melakukannya, kita bikin dulu ini yang namanya semblance spectrum ya. Nah, semblance spectrum. Jadi semblance spectrum itu ada keterangan di sini, created dengan menjumlahkan trace dalam satu CDP gather setelah di NMO correction ya. Di stack dengan beberapa velocity. Nah, ini nanti menghasilkan ini, kalau velocity cocok dia akan spektrumnya akan fokus seperti ini ya, akan fokus seperti ini. Kemudian kita pick ya. Ini pick nomor 1, pick nomor 2, pick nomor 3, pick nomor 4 dan seterusnya. Ini yang kita pick ya. Bisa juga kita pick melalui semblance plot. Nah, ini yang lebih modern ya cara pickingnya. Ini dalam satu interactive velocity analysis. Ini adalah semblance yang tadi. Ini adalah CDP gather yang belum dikoreksi. Ini adalah stack-nya ya, stack-nya. Ini adalah panel yang tadi, panel yang constant velocity stack, atau bisa juga dia di stack dengan satu function velocity tertentu ya, tapi beda fungsinya dari sini ke sini ya, constant velocity stack. Ini yang belum di stack ya, jadi kita lakukan picking ya. Ini pickingnya seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Kalau kita pick di sini, maka nanti di program ini akan muncul hyperbolic move out seperti ini ya. Nah, ini juga muncul dia, mana-mana yang kita pick nanti akan muncul garis seperti ini ya. Ini adalah fungsi velocity yang kita pick. Nah, ini setelah dikoreksi, setelah di-apply NMO-nya, NMO di-apply dia menjadi flat ya. Ini velocity-nya cukup bagus ya, di flat. Nah, jadi NMO correction itu dia akan improve signal to noise ratio, dia akan cancel multiple ya. Kemudian kita akan dapatkan nanti one trace per levitation point ya, sehingga dengan signal to noise ratio yang jauh lebih bagus ini kita bisa lebih mudah melakukan picking atau interpretasi ya. Ini adalah contoh aja ya, contoh CDP gather ya. Ini 4 CDP gather, ini 96 CDP gather, ini sudah dikoreksi, kemudian di stack ya, sehingga ini menjadi sectionnya. Ini juga contoh lagi dari picking kita di semblance ya, velocity yang kita pick di semblance. Ini adalah move out ya, NMO hyperbolic move out dari titik-titik picking yang kita yang ada di sini ya. Nah, kemudian ini juga demikian ya, ini yang sudah belum dikoreksi, ini yang sudah dikoreksi ya. Ini yang slow velocity hyperbola, ini yang fastnya ya, setelah kita koreksi menjadi flat. Oke. Nah, jadi kalau kita tepat picking velocity-nya, maka dia setelah dikoreksi dia akan menjadi flat. Tapi kalau velocity-nya terlalu rendah, maka koreksinya over ya, over correction, karena velocity-nya terlalu rendah ya, karena dia berbanding terbalik begini kan. Nah, kalau dia terlalu cepat juga terlalu kecil koreksinya, jadi dia under correction. Jadi ini pas velocity-nya, ini velocity terlalu rendah jadi over correction, velocity-nya terlalu tinggi jadi under correction. Ini dari Ilmas saya ambil ya. Jadi ini ada satu stack section. Jadi ada CDP 60, 186 dan 350. 60, 186 dan 30 ini yang pre-stack CDP-nya ya. Nah, ini yang belum di NMO ya, belum di NMO. Dan ini mengandung banyak multiple ya. Mengandung banyak multiple
Ini misalnya ini adalah multiple ya, ini juga multiple ya. Nah kemudian setelah kita NMO jadilah seperti ini ya. Jadi ini primary-nya jadi flat, ini multiple-nya tetap belum flat ya. Melalui proses stacking nanti multiple-nya bisa dikurangi ya. Dia nggak bisa hilang sama sekali, apalagi yang kalau dekat-dekat dengan primary-nya ini sulit menghilangkannya ya, nggak bisa dihilangkan. Jadi ini sudah di move out ya, sudah flat. Ini adalah interactive velocity analysis yang kebanyakan sekarang ada ya, interaktif seperti yang tadi. Ini yang kebetulan bagus spektrumnya ya. Jadi kita bisa pick di setiap event ini dengan pada spektrum yang fokus ini ya, dengan meyakinkan gitu ya. Kita pick ini picknya di velocity constant velocity stack channel. Ini adalah stack trace-nya ya. Ini adalah NMO yang sudah CPG yang sudah di NMO corrected. Nah ini adalah contoh spektrum yang poor ya. Semblance spektrumnya poor. Ini bisa jadi karena velocity-nya, karena offsetnya masih kurang panjang ya. Jadi di sini dia menjadi hyperbolic move out-nya menjadi nggak begitu jelas ya. Di sini dia masih oke, tapi di tempat yang dalam ini sudah hampir 5000 second ya. Kalau kita lihat yang pertama tadi ini kan cuma 3000 ya. Ini hampir 5000. Jadi di yang dalam ini offsetnya kurang panjang. Jadi makanya semblance-nya menjadi tidak fokus ya. Jadi untuk dapat melakukan velocity yang akurat pada kedalaman seperti ini, kita memerlukan offset yang panjang ya. Perlu akuisisi dengan desain offset yang panjang, sehingga kalau kita memakai velocity yang ini, jadi kita nggak yakin velocity-nya berapa ini sebenarnya ya. Itu salah satu contoh aja ya. Kemudian ini adalah setelah kita lakukan picking velocity ya di sepanjang satu cross line misalnya. Nah ini adalah velocity section yang kita bisa tampilkan ya pada satu program software, katakan Promac ini ya. Jadi ini velocity section, kita bisa melakukan semacam QC picking kita ya di sini ya. Jadi misalnya ini kok seperti ada anomali velocity-nya ya, kita perlu cek lagi picking kita ini. Kenapa dia anomali tersendiri di sini, misalnya di sini juga demikian. Nah, ini adalah dalam map view ya. Kalau tadi dalam cross section view, ini dalam map view. Jadi ini adalah tempat-tempat di mana kita melakukan velocity analysis ya. Ini cross line number, ini dalam arah inline ya. Ini dalam time slice ya. Kemudian ini adalah semblance tadi ya, VRMS. Jadi VRMS itu mendekati dengan VNMO ya. Nah dari VRMS ini kita bisa convert menjadi V interval ya. VRMS kita convert menjadi interval. Bisa juga kita convert nanti menjadi V average yang value-nya lebih rendah di sini ya. Jadi kita lihat tadi kan V average yang lebih rendah, ini VRMS, ini V interval ya. Nah ini salah satu contoh juga dari Promac ya. Jadi ketika kita melakukan cek velocity picking tadi, nah kita lihat kenapa dia anomali di sini misalnya. Nah, nanti kita bisa rubah pickingnya ya. Jadi ini lokasi dari velocity function yang sedang diedit ya, yang ini ya. Ini dia di sini ya. Nanti kita lihat kenapa di sini tinggi, ini tinggi kok rendah tersendiri di sini. Nah nanti kita cek ini, mungkin kita picking terlalu rendah di sini misalnya. Nah ini location of additional velocity function yang digunakan sebagai referensi untuk membandingkan ini nanti ya. Ini adalah additional function yang digunakan untuk sebagai referensi ya, yang ini ya, yang sedang diedit ini sebagai referensinya ya. Ini konversi dari velocity yang sedang diedit itu ke dalam velocity interval. Nah ini panel-panel yang lama ya. Kita punya seismic section print ya, dulu kan belum seperti sekarang ya. Jadi kalau kita proses di Browning Center nanti dapat seismic section seperti ini. Nah di atasnya ini kita dapat velocity time velocity pair ya. Jadi lokasi-lokasi short point di mana kita melakukan velocity analysis ya. Velocity analysis jadi time velocity pair. Nah ini bisa kita convert ya. Jadi function ini bisa kita convert menjadi iso velocity layer gini ya. Ini 5500. Ini dengan melalui Dix equation tadi ya, atau average velocity. Nah ini adalah tampilan daripada suatu
velocity analysis ya, dimana di sini ada satu anomali velocity body ya. Jadi katakanlah ini bisa jadi karbonat atau salt dome ya. Nah, jadi dalam melakukan QC dari NMO ini kita cek flatness daripada CDP gather itu secara random ya di seluruh cube ya. Jadi mungkin setiap berapa inline, setiap berapa cross line, dalam CDP interval mungkin setiap 50 atau berapa gitu, kita lihat apakah CDP gather ini sudah flat, udah bagus flatnya gitu, atau masih ada yang under correction atau ada yang over correction. Nah, bisa juga kita cek di time slice di NMO velocity cube seperti yang tadi kita lihat ya. Kita cek di velocity cube-nya, baik itu di slice area inline, area crossline maupun di time slice velocity-nya. Kalau ada anomali ya kita cek mana korelasi yang membuat velocity yang menjadi anomali, kita cek peaking-nya di situ ya. Apakah kita perlu melakukan adjustment ya. Kemudian juga dicek velocity distance-nya ya. Kadang-kadang velocity analysis ini dilakukan bisa jadi terlalu jarang, bisa jadi terlalu rapat ya. Kalau terlalu jarang, antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain itu kadang-kadang nggak terwakili gitu ya, jadi harus dibuat lebih rapat. Jadi ini juga kita harus melihat strukturnya ya. Setelah kita punya stack-nya misalnya, kita bisa lihat ada patahan antara di sisi patahan itu di upstream dan di downstream-nya mungkin velocity-nya jauh bedanya gitu ya. Jadi kita harus lihat strukturnya juga. Nah, ini pendahuluan untuk residual static ya. Jadi kalau kita punya CDP gather ya, ini misalnya ada berapa? 6 CDP gather ya, di 6 lintasan di surface seperti ini ya. Jadi ini dia melewati low velocity ya, low velocity layer. Jadi CDP gather ini adalah setelah dikoreksi terhadap statik ya, setelah dikoreksi menjadi begini ya. Jadi masih ada ini residualnya ya, setelah dikoreksi dengan static correction ini masih ada residualnya ya, karena dia melewati ini ya, residual. Nah, ini juga demikian ya. Jadi ada 4 CDP gather dengan repeat seperti ini. Jadi untuk CDP yang ini A, CDP B, ini keduanya ini yang A lah terutama ya, dia tidak melewati layer yang velocity rendah ini ya, setelah dikoreksi NMO ya, dia tidak melewati ini, tidak ada trace-nya yang melewati daerah slow velocity layer ini, jadi dia betul-betul flat. Tapi yang B sudah kena sedikit ya, ujungnya kena sedikit, apalagi yang C ya, apalagi yang D itu dia betul-betul berada pada area di mana ada slow velocity layer zone seperti ini ya. Nah, ini yang nanti dihandle dengan apa yang disebut dengan residual static ya. Jadi residual static itu biasanya dilakukan dengan dengan proses autokorelasi atau cross korelasi. Jadi ada nanti dalam satu CDP gather itu katakanlah dia ada 70 volt misalnya ya, maka nanti diambil 7 trace dulu yang pertama, diambil dari 7 trace itu diambil trace yang di tengah sebagai pilotnya, nanti trace yang kiri kanannya itu di-cross korelasikan dengan trace pilotnya tadi, nanti dapat time shift-nya. Jadi time shift itu dibagi untuk short correction berapa, untuk receiver correction berapa. Nah, nanti sehingga nanti kita dapat residual static correction untuk short dan residual static untuk receiver, sehingga nanti kalau di apply, nah nanti kan jadi gini. Dan itu dilakukan beberapa kali iterasi ya. Jadi ini yang sebelum dilakukan residual static, jadi sudah di static field static sudah di apply NMO, di stack jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan first residual static. Nah, ini improve signifikan ya, Jadi yang tadinya nggak begitu continue dan nggak begitu kelihatan, ini sudah kelihatan continue ya. Yang kedua ya, iterasi yang kedua, second iteration, improve ya. Iterasi yang ketiga itu jauh lebih bagus, dan 4 iterasi. Biasanya sih 3 iterasi udah cukup gitu ya. Kita lakukan 4 iterasi, kalau improvementnya sudah nggak signifikan berarti 3 aja udah cukup ya. Nah, ini kalau kita bandingkan tampilan dari Promake ini ya, besaran daripada residual static dengan static dari field
atau statik karena elevasi ya, untuk receiver misalnya nih ya. Nah ini receiver statik. Nah ini yang misalnya kira-kira 10 ya, rata-rata kalau 10 milisecond. Sedangkan residual receiver statik, nah ini besarnya sekitar ya mungkin 4 plus minus 4 milisecond ya. Kalau ini kan mungkin plus minus 15 kali ya, 15 sampai 20 ya, 10 sampai ini jauh lebih kecil ya residual statiknya. Nah ini untuk shotnya ya, ini short statik adalah yang biru ini, sedangkan residual short statik adalah ini ya, yang nah ini dihasilkan dari proses cross correlation tadi ya. Ini contoh, salah satu contoh yang belum di-apply residual statik, ini yang sudah di-apply residual statik. Jadi improvementnya signifikan ya. Jadi residual statik ini sesuatu yang keharusan dilakukan ya. Ini contoh lain lagi, ini CDP gather yang belum di residual statik, sudah di NMO ya. Ini yang sudah residual statik, jauh lebih bagus ya, lain gitu ininya ya. Ini juga jauh lebih flat CDP gathernya. Ini stack ya, stack yang belum di residual statik. Ini stack yang setelah di residual statik ya, dari gambar 3 ini. Ini yang sebelum residual statik, ini yang setelah residual statik. Kita selalu melihat improvement yang signifikan. Ini juga demikian ya. Ini lebih jelas lagi kelihatan ya, bahwa tanpa residual statik ya, ini yang kita lihat ya. Nah nanti bisa kita bandingkan ya di map view ya. Ini ada dua cara untuk menghitung static field static, yaitu dengan cara receiver elevation static, rumus yang sebelumnya kita bicarakan itu, atau bisa juga dengan cara reflection static. Nah kita menganggap bahwa ini yang lebih akurat ya, karena ini mengakomodir variasi daripada weathering velocity ya secara lateral. Ini lebih akurat ya, dipandang reflection static ini lebih akurat. Jadi kita bisa melihat ini lebih detail ya, koreksinya jauh lebih akurat. Ini kemudian kita bandingkan receiver reflection static ini besarnya ya dengan receiver residual static dengan color scale yang sama. Jadi ini variasinya cukup besar ya, dari merah sampai hijau. Kalau ini boleh kan relatif di hijau aja. Sehingga kalau kita lihat value-nya, ini elevation static, ini reflection static ya. Nah, ini adalah first residual static. Jadi kalau kita lihat value-nya, ini residual static-nya range-nya itu dari 90 sampai 100 ya. Kemudian first residual static itu minimumnya 22, maksimum 23. Jadi lebih kecil ya. Ini range-nya kan dari 94 sampai 490 lah range-nya ya, sekitar 100 atau 90. Ini range-nya kan kecil, sekitar 40 ya. Ini juga demikian untuk shot ya, untuk shot juga demikian. Ini shot static, ini reflection. Jadi yang dipandang ini aja lebih akurat. Ini residualnya, ini perbandingan antara ini range ya, antara elevation static dengan reflection static. Ini yang residual static, jadi range-nya lebih sempit ini ya, 23 plus minus 23 ya, jadi sekitar 45 lah range-nya ya. Sedangkan ini range-nya kan cukup besar ini ya, 19 tambah ini 70 lebih ya. Ini adalah N daripada part B ya. Kita stop.